Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Arianti, NIM 18042194. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kebijakan dan strategi manajemen kebencanaan di Indonesia. Baiklah, yang pertama itu kerentanan Indonesia terhadap risiko bencana, di mana ada 4 kerentanan Indonesia terhadap risiko bencana. Yang pertama itu perubahan curah hujan, di mana berpotensi menyebabkan banjir dan erosi. Yang kedua yaitu pemanasan suhu air laut yang berpotensi pada peningkatan kejadian gelombang laut yang abnormal dan penurunan potensi ikan tangkap. Yang ketiga yaitu kenaikan muka air laut berpotensi menyebabkan banjir dan hilangnya pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir yaitu kenaikan temperatur, yang mana berpotensi menyebabkan kebakaran hutan, kekeringan, dan hilangnya keragaman hayati. Ada beberapa tujuan penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang 24 tahun 2007, ada berbagai tujuan dalam penanggulangan bencana. Yang pertama itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Selanjutnya, menyelaraskan peraturan undang-undang yang sudah ada. Yang keempat, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, menjamin terselenggaraannya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Selanjutnya, menghargai budaya lokal. Dan yang terakhir, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Dalam upaya penanggulangan rencana bencana, ada 7 target global Sendai Framework for Disaster Reduction 2015 sampai 2030. Ada 2 yaitu adanya peningkatan dan adanya pengurangan. Yang pertama itu meningkatkan, di mana ketersediaan informasi dan kerjasama internasional serta strategi penanggulangan bencana nasional dan lokal adanya peningkatan. Dan yang kedua yaitu pengurangan, di mana adanya jumlah penduduk yang terdampak bencana, kerusakan infrastruktur, kematian akibat bencana, dan jumlah kerugian akibat bencana. Dalam penanggulangan bencana dan penanggulangan rencana bencana, sasaran yang dapat diartikan yaitu internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat maupun di daerah. Selanjutnya adanya strategi, di mana internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah. Selanjutnya adanya penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dan penanggulangan bencana. Selanjutnya dalam penanggulangan bencana dan penanggulangan rencana bencana, adanya program penanggulangan bencana, yaitu memperkuat kapasitas seluruh kabupaten atau kota di Indonesia sesuai dengan ancaman bencana masing-masing. Selanjutnya adanya prioritas, memperkuat kapasitas di 136 kabupaten atau kota yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan memiliki indeks resiko bencana yang tinggi. Nah, dapat dilihat dari slide berikut ini, ada strategi atau peningkatan indeks kapasitas di kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ada di slide ini ada penguatan kebijakan dan kelembagaan. Nah, ada kebijakannya tertentu. Yang kedua ada pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 6%. Dan yang ketiga itu pengembangan sistem informasi diklat dan logistik pada 7,5%. Yang keempat ada peningkatan tematik kawasan rawan bencana 10,5%.
Terus ada peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Ada perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. 35%, kurang dari 35% itu adanya kesiapsiagaan, rencana kontingensi perancaman, sistem peringatan dini perancaman, rencana evakuasi perancaman, jalur dan tempat evakuasi sementara. Sedangkan penanganan daruratnya, penentuan status tanggap darurat, sistem komando operasi tanggap darurat, cepat bencana, penyelamatan dan pertolongan korban seperti tim SAR, perbaikan darurat dan bantuan lainnya. Selanjutnya adanya pemulihan bencana pada lebih kurangnya 14%. Dan selanjutnya itu 6 arahan presiden yang disampaikan saat Rakornas penanggulangan bencana di Surabaya pada tanggal 2 Februari tahun 2019. Yang pertama itu perencanaan pembangunan daerah harus berlandasan aspek-aspek penanggulangan rencana bencana. Yang kedua itu perlibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan secara masif untuk memprediksi ancaman, mengantisipasi akan mengurangi dampak dari bencana tersebut, serta sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitiannya. Yang ketiga yaitu gubernur akan secara otomatis menjadi komando atau komandan Satgas darurat pada saat kejadian bencana, serta Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan Satgas. Yang keempat yaitu pembangunan EWS yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar dikoordinasikan kepada kepala BNPB. Dan yang kelima, edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini, terutama di daerah yang rawan bencana, kepada sekolah melalui guru dan kepada masyarakat melalui para pemuka agama. Dan yang terakhir, lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan. Ada 4 prioritas aksi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction tahun 2015-2030. Yang pertamanya yaitu mendorong pemahaman risiko bencana. Di sini ada 5 untuk mendorong pemahaman risiko bencana. Yang pertama, menyusun kajian risiko bencana setiap 5 tahun. Yang kedua, melakukan evaluasi kajian kapasitas setiap tahunnya. Yang ketiga, membangun sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan untuk masyarakat. Yang keempat, melakukan edukasi kebencanaan bagi masyarakat tentang potensi risiko bencana yang ada di wilayahnya. Yang kelima yaitu memasang papan informasi kebencanaan. Yang kedua yaitu memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana. Ada 6 untuk memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana ini. Yang pertama itu penguatan kebijakan atau regulasi kelembagaan BPBD, Forum Penanggulangan Bencana. Yang kedua, penyusunan Perda Penanggulangan Bencana termasuk turunnya beberapa penanggulangan bencana yang telah masuk kepada data pada wilayah tersebut. Yang ketiga, penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah yang diperkuat dengan kebijakan daerah terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Yang keempat, penguatan mekanisme dan kebijakan informasi kebencanaan dan sistem logistik kebencanaan di daerah. Yang kelima, penetapan penataan ruang berbasis risiko bencana atau pengurangan risiko bencana. Dan yang terakhir yaitu penguatan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas atau desa atau kelurahan yang bisa disebut dengan desa tangguh bencana. Dan yang selanjutnya ada rencana penanggulangan bencana atau RPB, di mana RPB ini adalah sebuah perangkat advokasi untuk menjamin dilaksanakannya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah. RPB ini merupakan rencana induk penanggulangan bencana di suatu daerah.
yang merupakan dokumen daerah dan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang perlu dilegitimasi di suatu daerah. RPB ini disusun untuk setiap jenis potensi bencana daerah dan untuk setiap tahapan penanggulangan bencana. Sebagai dokumen yang disusun oleh publik dalam kerangka advokasi, RPBB inilah sebagai anggaran dan sumber daya lainnya dalam metode yang kerap kali digunakan adalah metode partisipatif dari masyarakat. Yang ketiga, dalam prioritasnya ada peningkatan atau meningkatkan investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Yang pertama itu evaluasi dan penguatan pembangunan atau penguatan bangunan dari infrastruktur publik yang termasuk kantor, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pendidikan kebencanaan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Sertifikat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di suatu daerah. Yang ketiga yaitu Rumah Sakit Aman Bencana dan Gerakan Pengurangan Risiko Bencana. Dan yang keempat, mitigasi struktur, misalnya penguatan lereng rawan longsor, revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan reboisasi untuk ancaman banjir. Selanjutnya ada retrofitting bangunan atau infrastruktur daerah rawan gempa dan green belt untuk mengurangi dampak tsunami. Dan yang terakhir dalam prioritasnya ada meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk build back better dalam pemulihan. Ada 9. Yang pertama itu menyusun perencanaan kontingensi untuk bencana prioritas. Yang kedua, melakukan penguatan sistem peringatan dini terbencana. Yang ketiga, melakukan simulasi dan geladi secara berkala. Yang keempat, menyiapkan logistik dan peralatan kesiapsiagaan bencana berdasarkan kebutuhan termasuk lokasi dan mekanisme pengelolaannya. Yang kelima yaitu penyiapan pusdalop yang memadai. Yang keenam, menyusun rencana sistem dan mekanisme penanganan darurat bencana. Yang ketujuh, pembentukan tim KAI dan reaksi cepat. Yang kedelapan, penyusunan dan penyiapan jalur serta rencana evakuasi. Dan yang terakhir yaitu penyusunan rencana pemulihan bencana. Baiklah, dalam materi yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat dan hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.